Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi panjang usia kita dan masih diberi kesempatan untuk kita dalam menimba ilmu, walaupun dalam situasi yang seperti kita maklumi bersama. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya yang sudah barang tentu punya harapan besar kita nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, pada pertemuan pertama kemarin terkait dengan tema kita masalah akidah, yaitu mengimani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti meyakinkan diri kita tentang eksistensi Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pembahasan yang kedua ini kita akan coba membahas terkait dengan meyakini kepada rububiyah Allah terhadap segala hal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rububiyah Allah itu secara bahasa artinya adalah pemelihara, pendidik, pengasuh, pengatur, dan yang menumbuhkan. Secara arti bahasa, bahwa rububiyah Allah itu adalah keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta segala sesuatu dan yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita alih bahasakan dalam bahasa kita sehari-hari, bahwa segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Anak-anakku sebagian yang berbahagia, arti Rabb di sini bahwa pemilik, pengelola, dan pemelihara
Di dalamnya terkandung arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaan yang sempurna. Anak sekalian berbahagia, nah di sini adalah bermakna bahwa kita sebagai orang yang berkeyakinan, orang yang beriman, seorang muslim harus berkeyakinan bahwa Allah lah sebagai pencipta dan pengatur semua alam. Nah, anak-anak sekalian, kita harus meyakini bahwa kita semuanya, seluruh alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Sebagaimana dalam Al-Quran tadi, Allah berfirman bahwa segala puji milik Allah yang mengatur seluruh alam. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa alam ini adalah sangat luas. Di situ ada alam dunia dan di dalamnya adalah banyak makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Kemudian ada langit dan segala makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Kemudian Allah juga menciptakan lautan dan segala isinya yang ada di dalamnya. Itu adalah Allah pula yang mengatur segala-galanya. Nah, mulai dari menciptakan, mulai dari memelihara, mulai dari yang mengatur, semuanya adalah Allah yang mengaturnya, Allah yang mengajarinya, Allah yang mengurusnya. Nah, di sini adalah beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam ini, Allah lah yang mengatur alam ini, Allah lah yang mengurus segala yang ada di alam ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa makhluk Allah itu sangat banyak, tidak dapat kita hitung satu persatu. Yang paling dekat adalah diri kita sendiri, adalah sebagai manusia, dan ini adalah bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan. Berapa miliar orang, berapa miliar manusia yang ada di dunia ini adalah semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari penciptaannya, mulai dari prosesnya, mulai dari pemeliharaannya, termasuk juga memberi rizkinya. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atur. Nah, ini adalah harus kita yakini bahwa begitu besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu akbarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai bisa mengatur semua yang ada di alam ini. Anak-anak sekalian berbahagia, di sini tentunya bahwa dari ayat Al-Quran ini yang sering kita baca, minimal 17 rakaat yang kita lakukan sholat wajib, itu adalah selalu kita baca ayat ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang mengatur seluruh alam. Nah, di sini adalah beriman kepada rububiyah Allah, bahwa seluruh alam ini adalah diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian berbahagia, banyak lagi dalil-dalil yang mendukung kepada
tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini, salah satunya adalah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 16, yang artinya adalah katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah mencerminkan bahwa rububiyah Allah tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala Maha Mengurus. Dan aku sekalian berbahagia kalau kita lihat tafsir, salah satu tafsir yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, di sini dikatakan bahwa kata Rob ini adalah berarti pemelihara, pendidik, pengasuh, pengatur, dan yang menumbuhkan. Bahkan kata Rob ini juga bisa dipakai sebagai salah satu nama Tuhan, karena Tuhanlah yang secara hakiki sebagai pemelihara, sebagai pendidik, sebagai pengasuh, sebagai pengatur, dan yang menumbuhkan makhluknya. Oleh karena itu, kata Rob ini juga bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata Tuhan. Bahkan kata Rob ini di dalam Al-Quran disebut sebanyak 151 kali. Hadirin, anak-anakku sekalian berbahagia. Nah, dari penjelasan ini tentunya kita bisa memaknai, kita bisa mengambil salah satu ketentuan, kita bisa ambil beberapa hikmah dari yang disampaikan ini adalah kita sebagai makhluk Allah yang berakal tentunya harus kita gunakan akal kita sebagai alat, sebagai fasilitas untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya jalan yang kita tempuh itu tidak tersesat. Justru dengan akal kita inilah kita bisa mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang tepat untuk menuju kepada Rabb-nya Allah, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa rububiyah Allah juga disebut sebagai pendidik seluruh alam. Tak ada sesuatu pun dari makhluk Allah yang terlepas dari didikan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Maha mendidik makhluknya dengan seluas arti kata itu. Bukan berarti hanya manusia, bukan hanya bani binatang saja, tapi seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini dan di lautan ini. Kalau kita perhatikan salah satu makhluk Allah yang kehidupannya menempel di dinding, yaitu cecak. Secara logika kita bisa melihat bahwa cicak yang hidupnya nempel di dinding, sementara yang menjadi mangsanya itu adalah nyamuk, salah satunya. Logika kita berpikir bagaimana caranya cicak untuk mendapatkan nyamuk yang bisa terbang. Logika kita kadang-kadang sulit untuk mempercayai bahwa cicak ini bisa memakan nyamuk. Kenapa? Karena cicak yang nempel di dinding, sementara nyamuk yang menjadi mangsanya bisa terbang. Nah ini. Tapi karena Allah Maha Kuasa,
rububiyahnya Allah, bahwa cicak ini bisa menangkap nyamuk ketika nyamuk ini adalah nempel di dinding. Nah ini, anak-anakku sekalian berbahagia, ternyata ini juga ada kaitannya dengan keyakinan kita bahwa ketika Allah menghendaki tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Dan sini adalah rububiyahnya Allah. Ketika Allah tidak mengizinkan, tidak ada yang bisa mendapatkan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang perlu kita kaji dengan akal kita. Supaya apa? Supaya dengan akal kita ini kita mendapatkan level yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu level yang tinggi itu? Yaitu adalah termasuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akalnya. Nah, mudah-mudahan dari kajian ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang belum kita temukan, dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang rububiyahnya Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan alam ini dan Allah lah yang mengurus alam ini, Allah lah yang mendidik alam ini, Allah lah yang mengurus, mengatur, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya. Mudah-mudahan dari pertemuan ini, walau singkat, tetapi kita bisa mendapatkan suatu hikmah, mendapatkan keyakinan yang lebih kuat lagi, dan sudah barang tentu kita semua mengharapkan bahwa kita termasuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan predikat insan kamil, mendapatkan predikat orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.